فتح بالفتوح والمنو والرسوح وصلاح الجسد والروح والطبع النسوح إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن تعليم والتعلم والإفادة والاستفادة نودي بتبع ذلك إلى روح الحبيب محمد الهدار ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وسعى بمداد المعهد النظر تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali, paling dibencinya perbuatan halal, ilallahi terhadap talak itu talak, cerai, pegat. Sahih, hadis sahih, rawahul Hakim, meriwayatkan ini hadis Imam Hakim. Bukan semua halal itu baik. Halal itu ada yang lebih baik ditinggalkan. Contoh, makan banyak, makanannya halal, ya halal, cuma lebih baik ditinggalkan makan banyak, makan seperlunya. Pakai baju yang paling mahal dari rezeki yang halal, ya halal, cuma lebih baik sederhana. Tapi ada halal ini, tapi dibenci oleh Allah. Yaitu perceraian. Orang cerai itu halal. Cuma Allah nggak senang ada perceraian itu. Kenapa? Perkawinan itu adalah satu lambang rahmat. Perceraian itu adalah satu lambang musuh. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam perkawinan apa? Litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Orang itu kawin pertama supaya laki-laki itu bisa tinggal bersama perempuan. Sangat diperlukan laki-laki itu berdampingan dengan perempuan, sangat diperlukan. Daripada nanti akhirnya laki-laki sama laki-laki. Litaskunu ilaiha. Nggak kenal asalnya. Nggak pernah berdampingan. Ini bisa tinggal dalam satu rumah, satu atap. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara pasangan suami istri ini rasa cinta dan kasih sayang. Subhanallah. Bisa saling cinta. Yang laki cinta sama istri, yang istri cinta sama suaminya. Padahal tak pernah kenal. Kalau bapak sama anak, ibu sama anak saling cinta, masuk akal. Ini baru ketemu kok bisa saling cinta. Warahmah dan rahmat seakan.
istri sakit, suami bingung nyarikan obat, nyarikan duit untuk biaya. Suami sakit, istri buatkan jamu dipijeti. Padahal dulunya nggak ada kenal sama sekali. Lambang rahmat ya. Kalau cerai, wah, lambang satu ada permusuhan. Nah, Allah nggak menghendaki adanya permusuhan. Allah menghendaki di bumi ini saling rahmat. Lu yang satu kamar, yang dulunya istri masakkan suami, yang dulunya suami dari itu bekerja untuk memberikan kebutuhan kepada istri. Akhirnya istri tidak mau memasakkan lagi untuk suami. Suami nggak mau lagi untuk memberi kepada istri. Lambang permusuhan. Nggak seneng. Karena itu dipertahankan kalau bisa. Kalau bisa. Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Kenapa? Suaminya memang nggak tanggung jawab kok. Maksudnya ngerokok terus nggak kerja. Mau jadi raja ada di rumah, minta segalanya dipenuhi oleh istri, istri yang asalnya bodinya montok jadi dempal. Gara-gara banyak kerja. Suaminya ada di rumah main kartu, istrinya disuruh kerja di sawah. Istri yang asalnya kulitnya bersih seperti kaca, akhirnya hitam seperti bawahnya Anda. Karena itu istri minta cerai, masuk akal. Suami asalnya cinta sama istri, dong istrinya nggak bisa merawat diri, misalnya. Udah dibiayai, dibelikan minyak nggak dipakai kalau keluar dok ada di rumah baunya seperti curut. Suaranya bentak-bentak sama suami, tapi kalau ngomong sama temennya halus, gurau, akrab, mesra. Nggak mau ngelayani si suami, tapi ngelayani konco-konco nih. Selingkuh. Nggak sholat lagi. Suami nggak mau cerai. Masuk akal. Karena itu perceraian itu boleh, tapi jangan semena-mena. Jadikan senjata terakhir. Kalau nggak bisa diperbaiki. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Dipertahankan dengan cara baik, kalau enggak ya pisah dengan cara baik. Ya wis, bukan jodoh. Karena memang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala buat ada laki-laki baik, ada perempuan baik, supaya berpasangan sama-sama baik. Begitu pula ada laki-laki jelek, ada perempuan jelek. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan baik itu disediakan oleh Allah untuk laki-laki baik. Masya Allah. Yang laki santri, yang istri santriwati, cocok, sejalan, serasi, insya Allah awet. Yang istri ahli ngaji,
yang suami ahli ngaji, ahli dakwah, alhamdulillah, pas serasi insyaallah. Suami penyanyi, istri penyanyi, pas. Lah kalau dibalik, istri ahli nyanyi, suami ahli ngaji, nggak pas, metel itu, nggak lama, nggak serasi. Suami dai dakwah terus, istrinya ngebor terus, joget terus, nggak pas, nggak lama begitu. Karena itu kalau kawin jangan ngelihat rupa, ngelihat serasi nggak, gitu. Masya Allah, saya seneng sama dia, cantik. Dikawin padahal nggak serasi, pegatan, stres, gendeng. Salahnya sendiri, nggak serasi. Cantik Pak, ganteng Bu, itu sementara. Ganteng suaminya, dapat seminggu kena stroke, perot Bu. Cuantrik istrinya, naik sepeda motor ketabrak truk, urip tepos lah ini. Karena itu jangan kepincut dengan rupa aja, carilah pasangan yang serasi. Paham nih ya? Nah. At-tolak, talak itu seperti pedang. Pedang itu terakhir. Jangan langsung pertama pakai pedang. Dipertahankan kalau memang mampu. Talak loman. Kalau tak nurut talak 3. Loh, ada apa loman talak itu? Ketika sudah talak 3, tidak boleh balik kecuali kalau dilatih lagi. Tidak benar begitu, ya. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan tazawwaju wa la tutalliqu fa inna at-talaqa yahtazzu minhu al-'arsy. Kawinlah kamu, jangan mentalak setelah perkawinan. Karena talaknya kamu terhadap istri, itu akan menggoncangkan arsy Allah. Di bumi ini disuruh saling rahmat kok. Dong ini saling musuh. Saomai, anak itu tuh pegatan. Tukaran itu biasa. Kambing lanang wedok itu loh. Terumbuan. Tapi setelah itu ya sak kandang lagi. Kucing itu loh, laki sama perempuan saya cakar-cakaran. Setelah itu ya mau bergabung lagi. Wong sungi sak terusi. Kalah sama kucing sama kambingi lah. Sebenarnya kalau suami istri itu melaksanakan tugas masing-masing, insya Allah nggak terjadi itu talak, insya Allah. Kalau melaksanakan tugas masing-masing. Allah gambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
Perempuan itu adalah pakaian bagi kamu laki-laki. Laki-laki itu adalah pakaian bagi perempuan. Tahu pakaian enggak? Pakaian. Pakaian itu sifatnya melindungi ya. Supaya enggak kena debu, supaya enggak kena panas, supaya tidak kedinginan. Sampai kalau kedinginan cari mantel. Sampai kalau takut kena sinar matahari, ya pakai pakaian. Melindungi. Ada debu ditutupi cara ini yang pakaian. Melindungi. Sampai anget badannya ya selimutan sama pakaian. Pakaian itu segala sesuatu yang dipakai. Itulah suami istri. Itulah suami istri. Pakaian itu kemana-mana dibawa. Hah? Dibawa. Kemana-mana dipakai. Begitulah suami istri. Suami harus selalu memikirkan istrinya, selalu. Istri harus memikirkan suami selalu dan selalu melindungi satu sama lain. Bekerja, seakan istri saya perlu biaya. Yang di rumah dimasakkan yang enak, kasihan suami saya bekerja untuk saya. Gitu. Suami datang seneng, alhamdulillah, jangan asem. Iwak kelotok sambel terasi. Nikmat, terima kasih Dek. Itu. Ini loh. Alhamdulillah untuk belanja besok 2 juta misalnya. Itu saking senengnya istri, mesem sampai semaput, Pak. Suami istri bagikan pakaian yang melindungi. Pakaian itu juga menghiasi ya. Coba sampai delok Habib Taufik pakai jubah, pakai pakaian gini. Wah, seneng wong. Begitulah suami istri saling menghiasi. Coba Habib Taufik pakaian Tarsan. Ngajar sampean. Tahun sing seneng. Habib tidak waras. Buyar pengajian ini. Walaupun ceramahnya enak, tapi pakaiannya tidak bagus, tidak menarik. Tidak menarik. Begitulah suami istri. Suami menghiasi istri. Istri menghiasi suami. Bagus. Misal, suami mau bekerja. Kasih dorongan mas, sing berhasil. Harus sabar sampean. Sampean jujur. Pertama memang berat, tapi sebentar lagi insya Allah kalau orang udah percaya sama sampean lancar kok semuanya mas. Pun panik, jangan bingung. Saya masih siap menahan lapar. Asal sampean mencari rezeki yang halal daripada kesusu nanti mas sampean di penjara, apalagi nanti di akhirat masuk neraka. Gagah suaminya bekerja. Mas cari duit yang banyak ya, jangan pulang kalau nggak bawa duit. Sumpah bekerja. Istri juga begitu. Suami harus motivasi. Dek,
Jangan khawatir. Saya pasti tanggung jawab. Saya siap banting tulang untuk memenuhi kebutuhan kamu. Tapi jangan boros deh ya. Jangan kesusu dulu. Daripada nanti akhirnya kita banyak utang dan kita banyak masalah nantinya. Jangan khawatir. Kamu adalah istriku dan kamu adalah ibu anak-anakku. Apa yang aku miliki itu juga miliknya kamu. Oh, senang. Dek, alhamdulillah dapat 10 juta. Menjauh emas pirang kilo, Gon. Itu. Istri juga begitu, saling menghiasi. Aduh mas, nggak usah sampean belikan aku macam-macam. Nggak usah. Yang penting sampean tanggung jawab, saya seneng gitu. Yang dipilih cincin yang kecil. Ini mas, tuh kok iki wis cilik tak apa-apa. Tapi berlian 100 juta. Dolen tanganmu ae, Dik. Ojo tuku iki. Ini adalah satu gambaran yang remeh, tetapi kadang-kadang itu adalah sangat penting. Saling menghiasi. Yang laki ngomongnya enggak kasar sama istri, yang istri ngomongnya juga baik. Ngomong sama orang bagus, oh baik, silakan masuk, ada di mana? Sampai sini. Lho mas, dayamu yuk. Teman-teman yuk. Loh, kok bisa ngomong sama orang bahasanya halus, sama suami kok bahasanya kasar? Ini yang buat pegatan yang model gini nih nanti. Suami kadang-kadang begitu, waduh, bagus sama orang, tapi ada di rumah jadi militer. Tak kampleng kon, tak tempeling, rapi ambil maling kon. Masya Allah. Paling dibencinya perbuatan yang halal adalah cerai atau talak. Pakaian itu juga menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Nah, begitu juga suami menutup aurat istri, kekurangan, kejelekan istri, istri menutup aurat suami. Jangan diobral-obral. Ketuno kawin. Kenapa? Dari jauh kelihatan cantik. Ternyata setelah kawin, ya Allah, wajahnya seperti gedek dobol. Istri juga begitu. Cuma suami saya badannya tok gede, syahwatnya kecil. Lah, satu sama lain menjelekkan. Jangan percaya, suami saya walaupun ustad, jangan serba-serba tok ustad. Loh, ini tidak bagus. Ini tanda-tanda ntar lagi akan jadi tolak itu. Tapi kalau sudah satu sama lain saling menutupi kekurangannya, wah itu hebat. Ada yang ngerasa nih suami kamu itu wanu. Nggak, saya tahu persis. Memang suami saya itu emosional. Omongannya kasar, tapi hatinya halus kok. Lah ya. Ada yang ngerasa nih, istri kamu itu gini. Nah, biasa. Istri saya itu kalau marah spontanitas, tapi tetap kok dia perhatian sama saya. Oh gitu, saling menutupi. Insya Allah awet kalau gitu itu. Insya Allah awet. Tapi aja diawet-awet no. Iku podo ambil makanan dikasih apa? Pengawet, apa istilahnya? Formalin.
tambah bahaya itu. Nah kalau sudah nggak serasi, tukaran terus, ya tidak ada jalan lain kecuali cari jodoh yang baru semuanya. Nomor loro, hadis yang kelima. Abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasim. Abghadu paling dibencinya ar-rijali orang-orang laki. Maksudnya juga orang perempuan juga, Bu. Ilallahi terhadap Allah al-aladdul khasim yang paling keras al-khasim bermusuhannya. Yang paling keras bermusuhan. Suka rami. Hidupnya suka tukaran. Laki atau perempuan. Sama tonggo ndak cocok. Dengan saudara ndak cocok. Dengan temen ndak cocok. Cocoknya bisa setan berarti. Ribut terus urusannya. Al-alatul khasim. Panitia jangan rame. Sebaliknya, orang yang paling bagus adalah yang paling pemaaf. Yang paling bagus itu yang paling memaafkan. Bisa bales. Aduh. Arek sakmi ini tak tempak mari ya. Ndak wis astagfirullahaladzim tak sepuro. Ah, itu hebat. Itu hebat. Tahu kucing enggak? Kalau ketemu sama-sama kucingnya, mekrok kabeh. Ilo-iloan. Kurang ajar kon-kon. Wah, jerat-jerit kon setan, kon iblis. Oh, rame tukaran, cakar-cakaran. Nah, ada orang gitu itu. Kalau sudah ketemu, aku paling jago. Mekrok kabeh. Ayo. Ayo temen aku. Loh. Ini rupanya kucing loro ini. Pantes sih tadi kucing kok tadi menungso. Ayam jago ketemu dengan ayam jago. Ada mekrok. Cucu-cucuan. Disungi akeh wong ngono ya. Sok jago. Padahal ayam jago itu paling enak dibeleh. Dikai sate. Itu orang-orang yang sok jago itu begitu kadang-kadang. Dia anggap bener, kau ini paling enak dibeleh. Dikai sate. Tahu ayam jago enggak sampean? Kalau ketemu sama yang ada di bawahnya dikejar-kejar. Kucing itu kalau ketemu dengan yang lemah, dicakar-cakar. Begitulah orang yang sok jago. Saking ketemu dengan yang leceh-leceh, ketok wani. Ketemu yang lebih wani, melayu. Ketok gambari polisi ke boyo. Turun ketemu polisi ini. Sok jago. Padahal jagonya ayam ya masukkan kandang. Begitulah kadang-kadang manusia itu jadi sok jago. Kok mlebu kandang kan terus naik kan. Manusia yang paling bagus adalah manusia yang mempunyai jiwa pemaaf. Bukan berarti manusia yang banyak bertikai. Manusia yang banyak bermusuhan. Paham ya? Sing apik tambe wong. Jadikan diri kamu itu barometer. Apa barometer lu? Ngerti wong gini barometer. Ukuran
timbanganmu. Kalau sampean dikeplak, sakit enggak? Jangan ngeplak ya. Kalau sampean ditipu, pegel enggak? Jangan tipu. Kalau kamu diganggu, seneng enggak? Jangan ganggu. Sama aja, orang punya perasaan seperti kamu. Mana ada orang dikeplak, terima kasih Pak. Mana ada orang ditipu, matur suwun sampai nipu saya. Jadikan ukuran diri kamu itu sebagai tolak ukur, ukuran untuk kamu tadi itu berhubungan dengan manusia. Jangan merugikan orang lain karena kamu tadi itu juga tidak mau dirugikan oleh orang lain. Jangan menyakiti orang lain karena kamu itu juga tidak mau disakiti orang lain. Jangan kamu tadi itu menyinggung perasaan orang lain karena kamu juga tidak mau disinggung perasaan sama orang lain. Enak tadi ini. Enak. Aku kepingin ngidoni orang itu. Aku kepingin ngidoni orang itu. Celukun wong, Pak, idonono aku. Enak ndak? Udah kan lembib lah, jangan nabi wong. Paham ya? Jadi kamu tadi itu bisa bagus sama orang. Nggak bener orang egois. Nggak bener orang egois. Al-alatul khasim. Laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah yang sering bertikai. Itu laki-laki. Wedok tambah elek, Pak. Tukaran dor ini. Tambah tidak bagus. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu digambarkan sama Nabi seperti satu anggota badan ya. Satu anggota badan. Saya mau tanya. Kalau tangannya sampean diduduk betil, mulutnya jerit ya, padahal mulutnya nggak diduduk betil. Yang diduduk, yang dipukul itu tangannya, tapi mulutnya menjerit. Wah, mulutnya nggak dipukul itu. Matanya nangis, padahal matanya nggak diduduk betil. Kepalanya pusing. Anggota badannya meriang. Loh gitu loh orang itu. Nggak mungkin ada orang misalnya nuduk tangannya sendiri, mukul tangan sendiri, tak. Nggak mau sampel lah ya. Kenapa? Itu menyakitkan dirinya sendiri. Orang Islam juga begitu. Nggak mungkin menyakitkan orang Islam yang lainnya. Kenapa? Itu sama dengan menyakitkan diri sendiri. Orang Islam. Boleh gak Islam? Kalau misalnya kakinya sampean kotor, yang bersihkan mana? Tangannya yang bersihkan. Matanya ngelihat air, matanya ngelihat sabun, tangannya ngambilkan, digosok-gosokkan. Kalau kepalanya luka, kakinya berangkat ke apotek, belikan obat, kemudian tangannya tadi ngerawat. Loh, padahal tangannya tidak sakit. Begitulah umat Islam, kalau kelihatan ada yang nggak beres, itu dibereskan sama yang lainnya. Bukan tidak peduli. Baban nopo jenenge tangan.
Yang penting aku sehat, masih dasmu buncur dan ngurus. Tidak ada begitu. Saling peduli umat Islam satu sama lain. Kau Islam temenan itu. Lah kalau orang Islam, yang penting saya kaya, walaupun merugikan orang lain. Yang penting saya sukses, walaupun menjatuhkan yang lainnya. Yang penting saya baik, walaupun membuat sakit yang lainnya. Iku orang Islam gorohan. Tidak begitu sikapnya orang Islam. Kita semua bagaimana caranya? Baik semuanya, sehat semuanya, seneng semuanya. Begitu umat Islam beneran itu. Jangan jadi orang suka permusuhan. Karena itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira hasilnya pengajian ini. Paham Pak? Sampai kalau hadir pengajian ini jangan bawa terowongan sampean. Tahu terowongan enggak? Terowongan itu masuk dari kanan, keluar dari kiri. Kumpingnya sampean jangan seperti terowongan ya. Diiling-iling. Apa pengajian tadi ini? Ini haditsnya Nabi nih. Pertama, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai, talak. Jangan gampang-gampang talak. Suami jangan gampang-gampang nalak istri, istri jangan gampang-gampang minta talak sama suami biar bagus ke rumah tangganya. Ini pertama. Yang kedua, laki-laki atau orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang selalu bertikai, selalu tukaran, selalu musuhan. Jadilah orang yang hatinya rahmat, yang bisa satu sama lain saling menghormati, yang kuat melindungi yang lemah, yang tua sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua, yang kaya membantu yang miskin mendukung yang kaya. Mudah-mudahan insyaallah pengajian ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.